Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kalau kita boleh menginjak di akhir tahun 2020 ini dan beberapa jam ke depan kita akan memasuki tahun 2021 dan kita dapat katakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ibarat mengadakan suatu perjalanan, maka hari ini kita telah tiba pada akhir dari satu perjalanan panjang di tahun 2020 ini. Selama 365 hari telah kita lalui dengan berbagai macam warna kehidupan. Ada yang manis, menyenangkan, ada keberhasilan, kesuksesan, tetapi ada juga yang pahit dan tidak menyenangkan. Bahkan mungkin ada pergumulan yang belum terselesaikan, ada doa yang belum dijawab Tuhan. Namun kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena kasih setia Tuhan. Dialah yang senantiasa menopang dan menyertai kita di sepanjang tahun ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan baca kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Puji Tuhan. Alkitab mencatat bangsa Israel banyak kali menghadapi peperangan melawan bangsa Filistin dan juga bangsa-bangsa lain. Ada begitu banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Dan ketika bangsa Israel atas pertolongan Tuhan berhasil mengalahkan musuh mereka yaitu bangsa Filistin, maka Nabi Samuel mendirikan sebuah batu peringatan yang diberi nama Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Sebuah batu iman yang mengungkapkan keyakinan bangsa Israel akan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalani kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan ini, kita perlu mendirikan batu peringatan, batu Ebenezer. Karena ketika kita melihat batu itu, ketika kita melihat batu Ebenezer, kita diingatkan untuk kita tidak melupakan, untuk kita tidak begitu mudah melupakan kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin di sepanjang tahun ini kita sudah menerima kesembuhan dari Tuhan dari sakit penyakit yang kita alami. Mungkin bisnis kita, pekerjaan kita yang tadinya hancur, Tuhan sudah pulihkan. Mungkin hubungan rumah tangga antara suami, istri, orang tua dengan anak sudah dipulihkan, maupun berbagai pertolongan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Kita tidak mudah melupakan setiap kebaikan Tuhan itu. Lewat batu Ebenezer, kita juga diperingatkan untuk menjalani hari ini dengan iman. Semua pertolongannya yang selalu kita rasakan membuat iman kita semakin teguh di dalam Dia dan membuat kita semakin mengasihi Tuhan, tetap percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam segala situasi kehidupan kita. Lewat batu Ebenezer kita juga diajak untuk kita berani menatap masa depan yang rasanya masih begitu samar, rasanya masih begitu kabur, serta kita meyakini bahwa Allah yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Allah yang sudah dan sedang berkarya dalam kehidupan kita, Dia juga yang akan berkarya di masa yang akan datang. Jangan biarkan masalah atau pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini membuat kita menyerah pada keadaan. Lalu kita menjadi putus asa, kita kehilangan pengharapan. Mari kita berkata dengan iman, jika Tuhan memberikan pertolongan pada masa yang lampau, maka kita juga percaya Tuhan juga yang akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada kita hari ini, saat ini, dan di masa yang akan datang. Puji Tuhan, banyak orang mengatakan kalau tahun 2020 adalah tahun terburuk dengan adanya pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan. Dan kita belum tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Ada banyak prediksi dan ramalan yang sudah dilontarkan banyak orang. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata peramal, apa kata orang, tetapi hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu gentar memasuki tahun yang baru. Ada penyertaan, pertolongan, dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Seperti janji Tuhan kepada Yosua untuk Dia senantiasa menyertai Yosua di dalam memimpin perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan.
Demikian pun Tuhan akan senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan untuk memasuki tahun yang baru adalah yang pertama, di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang kedua. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita mau memasuki tahun yang baru, kita tetap senantiasa harus bersandar pada kekuatan Tuhan. Memang ada begitu banyak tantangan pergumulan itu pasti ada. Tetapi ketika kita bersandar pada kekuatan Allah, maka kita akan mampu menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kita. Hal yang kedua, di dalam Yosua pasal yang pertama ayatnya yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Hal yang kedua, ketika kita memasuki tahun yang baru, imani janji Tuhan bahwa Tuhan tetap akan menyertai kita dalam keadaan apapun. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan pada setiap peperangan yang harus kita hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu tetap terus imani janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, Tuhan sekali-kali tidak akan melupakan kita. Puji Tuhan. Hal yang ketiga, di dalam Yosua pasal yang pertama ayatnya yang ke-6a, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan ingin agar kita kuat dan teguh hati. Tuhan ingin agar kita tidak menjadi umat pecundang, umat penakut, mudah menyerah, atau tidak memiliki daya juang yang tinggi. Menghadapi situasi apapun, Tuhan mau supaya kita kokoh, supaya kita kuat, tidak mudah menyerah, tegar, tabah, dan berani menghadapi kenyataan terpahit sekalipun tanpa melarikan diri, dan mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada secara kreatif. Hal yang keempat yang perlu kita lakukan ketika kita mau memasuki tahun yang baru, di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7 dan 8, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan. Hal yang keempat adalah kita harus tetap fokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Seperti Petrus ketika dia dan murid-murid Tuhan Yesus mengalami badai, mengalami gelombang yang begitu besar. Dan ketika Petrus dia fokus kepada Yesus dan perkataannya, dia dapat mengatasi badai itu, dia dapat berjalan di atas air. Demikian pun dengan kehidupan kita, ketika kita fokus kepada Yesus dan segala firman-Nya, maka kita akan dapat berjalan di atas segala masalah yang kita hadapi. Puji Tuhan, melalui firman Tuhan pagi hari ini kita dapat belajar bahwa kita tidak perlu takut. Ketika kita mau memasuki di tahun yang baru ini, orang boleh katakan tahun yang akan datang bukan tahun yang mudah, tahun yang akan datang adalah tahun yang sukar. Tetapi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, sebab Allah sanggup menuntun kehidupan umat-Nya. Melalui firman Tuhan pagi hari ini kita dapat belajar bahwa kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu khawatir, sebab Allah sanggup menuntun kehidupan umat-Nya. Ketika kita mau senantiasa bersandar pada kekuatan Allah, ketika kita senantiasa mau mengimani setiap janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kita, dan ketika kita tetap meneguhkan hati kita tetap kuat dan meneguhkan hati kita tetap fokus kepada Tuhan dan firman-Nya, maka apapun tantangan, apapun setiap peperangan yang akan kita hadapi di tahun yang akan datang, kita mampu mengatasinya karena kita tahu Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Tuhan yang senantiasa menolong setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah Immanuel,
Allah yang senantiasa beserta dengan kita, dan janjinya bahwa Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Jika Tuhan memberikan pertolongan pada masa yang lalu, maka kita percaya Tuhan juga yang akan memberikan pertolongannya dan kemenangan kepada kita saat ini dan di masa yang akan datang. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita mau jalani hari-hari kita dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Karena ketika kita senantiasa bersukacita menjalani hari-hari kita, maka kita akan mudah untuk menjalaninya. Tetapi ketika yang ada di pikiran kita adalah masalah, persoalan, kesulitan, maka kita akan sangat sulit untuk menjalani hari-hari kita. Oleh sebab itu, tetap terus berharap kepada Tuhan, tetap terus fokus hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh tiba di penghujung tahun 2020 ini, kami boleh katakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong setiap kehidupan kami umat-umat-Mu, dan kami tetap percaya pertolongan-Mu tidak hanya sampai di sini, tetapi pertolongan-Mu akan terus kami alami di tahun-tahun yang akan datang. Kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kami memasuki di tahun yang baru ini Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami. Tuhan tetap terus menolong bangsa kami, Tuhan tetap terus memberkati bangsa kami, memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, memberkati juga pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, Bapak Ibu Gembala kami, staf Gembala, para pengerja, aktivis gereja, setiap umat-umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan oleh umat-umat-Mu, Tuhan senantiasa memberikan keberhasilan, Tuhan senantiasa menolong setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini, dan kami akan memasuki hari-hari kami bersama-sama dengan Engkau, dan kami percaya Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.